Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa yang dirahmati Allah. Pada siang ini saya akan membahas materi mengenai yaitu pendahuluan dari manajemen pemasaran satu ya. Jadi kemarin kan sudah saya jelaskan untuk rencana perkuliahan semester dan juga kontrak kuliah, bagaimana ketika kita uh, tentang bagaimana materi manajemen pemasaran pertama ini dibagi dua ya, yaitu manajemen pemasaran satu di semester ini, dan di semester berikutnya akan dilanjutkan dengan manajemen pemasaran 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung saja langsung masuk ke materi. Jadi mungkin kalian semua bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan pemasaran sih gitu ya. Apakah hanya sekedar menjualkan atau mempromosikan ataupun mendistribusikan barang ataupun jasa. Yang dimaksud dengan pemasaran itu adalah what is marketing? Marketing is the process which company created value for customers and build strong customer relationship in order to capture value from customer in return. Di sini dijelaskan bahwa materi pemasaran adalah sebuah proses bagaimana memuaskan kebutuhan konsumen secara menguntungkan. Secara singkatnya seperti itu. Jadi bagaimana dalam proses membuat konsumen itu terpuaskan, jadi mendapatkan melebihi dari ekspektasinya, tapi juga memberikan dampak lain bagi perusahaan, yaitu misalnya penjualannya meningkat, profitable-nya juga, marginnya juga meningkat, dan konsumennya juga semakin loyal gitu ya, atau meningkatkan loyalitas dan sebagaimana lainnya. Itu merupakan hal-hal positif yang diterima perusahaan sebagai returnnya atas kegiatan yang dilakukan dalam memuaskan konsumen itu sendiri. Marketing juga didefinisikan dalam skop organisasi merupakan organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relation in a way that benefit the organization and its stakeholder. Bagaimana suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan juga mendistribusikan, atau biasanya kita kenal dengan 4P ya, atau marketing mix, barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada ataupun pembeli yang potensial. Pembeli yang ada mungkin dapat dimaknai ya konsumen pada umumnya, sedangkan pembeli yang potensial di mana pembeli yang akan datang atau pembeli yang kemungkinan menjadi pembeli sekarang belum membeli tapi di kemudian hari bisa menjadi pembeli atau konsumen ataupun pelanggan gitu. Jadi poinnya atau intinya atau stressingnya adalah marketing is the process building profitable customer relationship by creating value for customer and capturing value in the return, atau memberikan value sebaliknya. Jadi kedua belah pihak menguntungkannya ya. Jadi si konsumen itu terpuaskan, mendapatkan sesuatu sesuai dengan ekspektasinya, kebutuhannya terpenuhi, dan juga pemasar itu sendiri juga mendapatkan return atau sebaliknya, yaitu misalnya loyal konsumennya, pelanggan yang menjadi loyal, terus begitu juga mungkin meningkatnya penjualan, dan juga mungkin bisa ditambahkan misalnya customer equity-nya juga semakin strong atau semakin kuat. Nah, ini bisa dilihat dalam gambar ini merupakan sebuah proses marketing secara sederhana. Biasanya diawali oleh kita memahami pasarnya dulu. Jadi pasar itu kita pahami, berikutnya pemasar juga perlu memahami kebutuhan customernya dan keinginan customernya. Jadi kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya.
ketika kita bahas kebutuhan itu biasanya lebih ke fisiologis. Ketika misalnya otak manusia itu kekurangan glukosa, biasanya dia akan lapar gitu ya, jadi membutuhkan sumber karbohidrat dan sebagaimana lainnya yang dapat mengenyangkan perutnya. Sedangkan ketika keinginan itu lebih ke sifatnya spesifik, jadi dan ketika keinginan ditambahkan dengan daya beli, itu disebut dengan penawaran ya, permintaan dan penawaran. Jadi dimana ketika si konsumennya itu punya hal yang spesifik, misalnya ketika dia lapar, dia butuh bukan cuma sekedar nasi, gula ataupun lainnya, tapi lebih spesifik, saya pengen yang berkuah, bisa misalnya bakso, atau saya pengen berbumbu kacang, bisa siomay dan sebagaimana lainnya. Lalu ketika sudah didasari oleh kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumennya, pemasar juga harus mendesain sebuah strategi pemasaran yang berdasarkan customer driven. Jadi ketika ngomongin customer driven, source-nya atau sumbernya itu ke konsumen. Jadi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan, seperti mungkin konsep pemasaran yang old school ya, atau yang tempo dulu, yang fokusnya hanya mendapatkan keuntungan semata. Tapi di sini tidak. Di sini strateginya pemasarannya dibangun berdasarkan kebutuhan konsumen tadi ya, customer driven. Setelah strategi pemasaran diciptakan atau didesain, berikutnya adalah kita membangun sebuah program pemasaran yang dapat delivery, dapat mengantarkan superior value. Superior value itu di sini disebutkan misalnya nilai yang istimewa lah ya. Jadi program pemasaran itu biasanya diidentifikasikan berdasarkan marketing mix ya, 4P, yang karena sifatnya kalau tadi strategi pemasaran sifatnya strategis, sedangkan kalau misalnya marketing program itu sifatnya taktis ataupun teknis. Jadi langsung poin-poinnya, misalnya kita ngomongin produk, berarti produknya seperti apa, misalnya pasta giginya mau menciptakan yang gel atau mungkin ya mau menciptakan gigi untuk sensitif, dan seperti apa produknya. Terus misalnya kita bahas lagi pricing, mau harganya sebagai prosesnya sebagai penantang pasar ataupun pengikut pasar. Jadi kalau pengikut pasar biasanya kan kecenderungan punya harga yang jauh lebih rendah daripada pemimpin pasar, atau kalau penantang pasar biasanya dia akan memposisikan harga yang tidak jauh berbeda daripada leading atau market leadernya. Terus misalnya place-nya, pemasarannya seperti apa, misalnya kayak Indomaret ataupun Alfamart head to head, biasanya kan habis Alfamart 5 meter kemudian ada Indomaret, ataupun misalnya ketika dia perusahaan misalnya perusahaan convenience good gitu ya, jadi misalnya perusahaannya convenience good tuh kayak misalnya produk-produk yang kita bisa beli di retail gitu ya, misalnya kayak pasta gigi, mie instan dan sebagainya. Bagaimana dia menempatkan distribusinya, nah itu juga dibangun di program pemasaran. Lalu setelah kita membuat program pemasaran yang didesain memang harus menghantarkan value yang istimewa ya, berikutnya adalah kita membangun relationship yang profitable, jadi hubungan yang menguntungkan dan juga akan memberikan membangun atau membuat customer delight, di mana kepuasan itu masih menjadi hal yang utama di situ. Jadi hubungannya tuh harus misalnya fokusnya pada kepuasan si customer itu. Misalnya setelah terbangunnya program pemasaran tadi ya, produknya seperti apa, promosinya seperti bagaimana, harganya bagaimana, terus place ataupun distribusinya seperti apa, semuanya udah cukup jelas. Berikutnya adalah bagaimana si pemasar itu juga menempatkan misalnya customer relationship management atau misalnya customer service, saluran pemasaran. Jadi dimana ketika ada kritikan ataupun ada output dari setelah pembelian barang tersebut, si konsumen ada salurannya gitu. Jadi misalnya ada menciptakan customer service, ataupun mungkin ada wadah pelanggannya, atau mungkin ada misalnya kalian produknya itu otomotif, misalnya mobil Honda Brio.
ada komunitasnya, terus sering terhubung dengan komunitas-komunitas tersebut. Jadi pasar itu tetap masih tercipta hubungan yang baik dengan si konsumen walaupun sudah beli atau after sales gitu ya, sudah membeli produk tersebut. Dan setelah keempat proses tersebut dilalui, ini akan menciptakan value atau nilai dari customer untuk menciptakan keuntungan dan juga customer equity. Ini sorry ya, bukan quality tapi customer equity. Jadi kekayaan customer, di mana customer equity itu punya peranan yang cukup kuat ya untuk pemasaran modern, di mana semua aset perusahaan itu salah satunya adalah customer juga terlibat di dalamnya. Jadi customer juga berperan cukup besar terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Nah, ini bisa kalian lihat di sini yang gambar yang lebih kompleks ya, dimana tadi kita sudah membahas tentang bagaimana memahami marketplace dan juga keinginan konsumen dan juga kemauannya. Berikutnya juga ini perlu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara misalnya riset atau riset riset konsumen dan juga marketplace. Kita juga perlu manage marketing informasi. Jadi informasi pemasaran itu menjadi hal yang penting bagi era saat ini gitu ya. Dan juga melibatkan atau memanage data konsumen. Jadi sehingga dalam keputusan pemasaran yang terciptakan itu semua akurat karena berdasarkan data yang sekarang. Misalnya ketika kita bahas riset konsumen aja ya, yang paling sederhana itu kita biasanya ada demografi, terus ada lagi riset berdasarkan yang gampang yang bisa diambil di output dari BPS itu biasanya ada demografi, geografi, terus juga tingkat pendapatan ya, itu bisa kita gunakan datanya untuk membuat segmentasi ataupun tahapan berikutnya itu strategi pemasaran yang sesuai dengan konsumen yang kita pilih. Lalu juga kita bisa mungkin melibatkan yang lebih intens lagi, misalnya kayak sekarang kan udah ada Google. Google tuh sebenarnya meriset kita loh ya. Kalau misalnya kalian biasanya cari barang di Shopee ataupun di Tokopedia ataupun di Instagram misalnya panci teflon gitu ya. Nanti ketika kalian buka Google, search engine Google gitu ya, SEO-nya Google, kalian tuh akan muncul iklan-iklannya pasti yang berbau panci teflon. Nah itu karena kita dipindai sama Google secara psikografis, kecenderungan konsumen A nih kayak gimana nih, konsumen B kayak gimana. Nah, kita bisa beli namanya harness marketing teknologi ya, dimana ini suatu juga ancaman kalau dipakai sama si pesaing gitu ya. Jadi bisa jadi ancaman, bisa juga jadi sebuah kekuatan kalau kita bisa merespon itu dengan baik atau kita mengelola hal tersebut. Misalnya kita beli datanya di Google, data psikografi konsumen, dan itu kita gunakan untuk kita merancang strategi pemasaran yang customer driven tadi. Nah, ini akan jadi sebuah hal yang positif gitu. Nah, kita dalam berikutnya, setelah itu kita kan tadi mendesain strategi pemasaran. Dalam hal ini, pemasar perlu membuat seleksi, jadi memilih kira-kira konsumen mana yang mau dilayani. Karena kan juga kalau kita mau ambil seluruh segmen atau seluruh golongan atau klasifikasi itu kan butuh kapasitas yang besar, kekuatan perusahaan yang besar juga, dan juga mungkin investasi juga yang besar. Jadi ketika hal itu dilakukan juga kan tidak mungkin juga maksudnya tidak ada resiko gitu kan, pasti ada resikonya. Nah, jadi oleh karena itu untuk meminimalisir resiko juga, makanya perlu dilakukan strategi menseleksi konsumen yang mau dilayani. Berikutnya kita melakukan segmentasi, market segmentation, di mana di situ kita mengelompokkan ya konsumen-konsumen yang mau kita pilih. Misalnya kita mau pilih usia milenial dan generasi Z. Milenial itu sekitar usia 27 sampai dengan 38-an. Saya masih milenial ya. Jadi
saya belum sampai 38 sih. Jadi misalnya diambil usia tersebut gitu ya, kita pilih karena mungkin pertimbangannya mereka kan usia-usia produktif, jadi pembeli yang sangat green sekali ya, green sekali itu atau yang empuk banget ya buat kita. Nah, kita bisa pilih itu sebagai salah satu market segmentation kita. Dan kita juga bisa mentargetkan mereka gitu ya, karena alasan hal tertentu mereka produktif, terus juga memegang keputusan penuh gitu dalam proses pembelian atau proses pemilihan produk dan barang dan jasa, sehingga menjadi sangat rasional sekali kalau kita misalnya memilih mereka. Nah, itu bisa kita ambil data dari BPS dan segala macam lainnya. Nah, itu kita pakai, kita petakan, kira-kira kita mau seleksi lagi nggak? Misalnya dari tahap itu kita mau seleksi lagi, saya pilih kelompok milenial, generasi milenial dan generasi Z yang misalnya di perkotaan, karena misalnya usahanya kopi-kopian gitu ya. Atau bisa juga seperti itu, misalnya atau pilih yang di suburban misalnya, karena suburban tuh kan belum banyak saingan atau dan lain-lain. Nah, itu silakan dilakukan sehingga kita lebih tepat sasarannya yang akan kita pilih, dan kita akan menyesuaikan dengan nanti program pemasaran yang akan kita bangun. Berikutnya kita decided value proposition and differentiasi and positioning. Di sini si pemasar membuat sebuah keputusan ya, yang memberikan value proposition dengan cara misalnya diferensiasi. Diferensiasi itu memberikan keunikan ya. Jadi setiap produk jasa yang diciptakan itu mempunyai keunikan, karena cirinya adalah produk yang ketika bahas keunggulan kompetitif salah satunya diferensiasi kan. Diferensiasi dianggap masih core yang penting dalam produk tersebut diingat di konsumen dan disukai oleh konsumen. Jadi kita bisa buat produk yang unik lah ya. Misalnya pasta giginya mengandung serbuk berlian, atau mungkin sampo anti ketombe yang misalnya mengandung mentol atau mengandung bunga-bungaan, sehingga punya nilai jual yang lebih lah, berbeda daripada pesaingnya begitu, atau unik ya kita sebut ya. Dan kita juga akan memposisikan atau membuat sebuah positioning, karena nantinya ini akan bermanfaat sama strategi pemasaran yang kita gunakan. Jadi misalnya seperti teh pucuk harum. Teh pucuk harum memposisikan sebagai penantang pasar saat ini gitu ya. Jadi market leadernya masih teh botol sosro, di mana ketika teh pucuk harum membuat strategi sebagai penantang pasar, itu juga akan menentukan kira-kira produk yang diciptakan seperti apa gitu ya. Misalnya kayak kemasannya teh botol sosro, ini kita langsung bahas ya, ke konstruk marketing program yang memberikan delivery superior value. Jadi contohnya misalnya produk tadi kita bahas teh pucuk harum. Misalnya desainnya kayak gimana? Teh botol sosro ada kemasan 1 liter, ada kemasan kecil, botol lain. Nah, itu kita sesuaikan. Jadi sehingga teh pucuk harum tadi bisa menyaingi teh botol sosro dari misalnya berbagai size atau ukuran gitu. Terus soal harga gimana? Karena penantang pasar pasti harganya nggak jauh beda, walaupun jauh lebih murah teh pucuk harum sedikit gitu ya. Terus soal distribusi gimana? Misalnya teh botol sosro banyak mendistribusikan dengan berbagai toko retail yang sudah ada di Indonesia, baik itu di beberapa kota Jawa, Bali, yang Sumatera. Nah, teh pucuk harum juga sama. Bahkan mungkin diferensiasinya, nilai lebihnya adalah misalnya dia banding sama berbagai restoran. Misalnya ada CFC itu kalau nggak salah ada yang banding sama teh pucuk harum. Jadi dia bisa memakai saluran food and beverage retailnya CFC tadi yang ada di Indonesia, dia jualan paketnya di situ dibanding sama paket-paket yang ada di CFC tadi. Nah, promosinya gimana? Lalu promosinya misalnya dapat mengkomunikasikan value proposition. Di sini misalnya dia pakai influencer, atau mungkin iklannya lebih, karena tadi ya milenial dan generasi Z, jadi iklannya lebih sangat mudah sekali nuansanya. Terus udah gitu juga kan ada kayak kartun-kartunnya gitu ya di iklannya teh pucuk harum gitu ya. Nah, itu bisa mengkomunikasikan nilainya dengan baik sehingga si konsumennya dapat memahami nilai yang berusaha untuk dimaksudkan sama teh pucuk harum tersebut begitu. Karena kan dia tidak mengandung bahan pengawet katanya, dari semua dari bahan pilihan. Nah, itu jadi ketika minum si konsumen tidak terasa serik karena memang
dijaminkan semua dari gula batu atau dan segala lainnya. Nah, itu tuh yang berusaha untuk dikelola si teh pucuk harum sehingga si customer-nya menjadi trust dan juga percaya dan juga mau membeli teh pucuk harum atau bahkan loyal gitu ya. Nah, ketika tadi program pemasaran yang sudah saya jelaskan, di situ juga ketika perusahaan itu global seperti misalnya Unilever, udah gitu Nestle dan sebagaimana lainnya, juga harus menyesuaikan ketika perusahaan global kan satu negara sama negara yang lain kondisinya geografinya berbeda. Jadi mungkin ada adaptasi sedikit, misalnya kayak di kayak Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken itu global ya. Home country-nya atau perusahaan aslinya di Amerika, di Texas, tapi dia banyak, misalnya kayak di Malaysia ada, di Indonesia ada. Yang di Malaysia misalnya disesuaikan dengan nasi lemak gitu ya, kan orang Malaysia suka sekali dengan nasi lemak. Nah, yang seperti itu, jadi manage dengan global market-nya lah. Walaupun tadi ciri khasnya tetap satu adalah ayam fried chicken tadi yang punya ciri khasnya KFC gitu. Lalu berikutnya kita bagaimana membuilding profitable relationship, di mana ketika tadi kita membangun hubungan yang kuat yang akan create customer delight, perlu dilakukan tadi saya bilang ada saluran pemasaran, misalnya customer service-nya, terus ada juga kita harus membangun strong relationship dengan customer yang kita pilih. Selain daripada itu tadi kayak Teh Pucuk Harum juga punya partner ya, partner relationship management. Di sini kita juga perlu membangun strong relationship dengan marketing partner. Contohnya tadi CFC tadi, kita bisa membangun hubungan yang cukup kuat sehingga tadi bisa saling membantu memasarkan produknya. Jadi sama-sama positif lah. Bahkan ketika produk yang sama-sama positif akan meningkatkan branding yang lebih positif gitu. Dan ketika semua sudah dilakukan, otomatis itu akan mengcapture mendapatkan value dari customer-nya, juga menghasilkan profit dan juga customer equity. Jadi customer-nya jadi puas, jadi loyal juga. Terus bahkan capture customer lifetime value-nya juga jadi lifetime ya gitu ya. Terus meningkatkan market share juga. Kalau bisa dilihat data terbaru, Teh Pucuk Harum itu berhasil mengakuisisi sebagian market share dari teh botol sosro. Berapa persen? Jadi dibilang strategi penantang pasarnya cukup berhasil. Karena walaupun teh botol sosro masih jadi penantang pasar, tapi kan lifetime-nya teh botol sosro kan emang udah 70 tahun lebih gitu. Teh Pucuk Harum kan baru berapa tahun ini. Tapi ketika dia udah berhasil mengakuisisi atau mengambil sebagian market share-nya teh botol sosro, berarti kan strategi yang dilakukan, program pemasaran yang dilakukan cukup berhasil begitu. Nah, ketika tadi kita bahas tentang pemasaran, sekarang kita membahas tentang marketing manajemen. Ketika kita ngomongin manajemen pemasaran, manajemen itu sering dikatakan art and science gitu ya. Ketika marketing management adalah the art and science of choosing target market, engaging, keeping, growing customer through creating, delivering, and communicating superior customer value. Jadi di mana seni dan ilmu memilih, meraih pasar sasaran, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan. Di sini jadi hampir sama dengan pemasaran, hanya saja di sini kita ada tadi ya mempertahankan pasar, terus juga menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan market share ya. Terus juga perlu adanya mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan gitu. Nah, yang dimaksud dengan entitas pemasaran, jadi kalau kita mungkin ketahui barang secara general itu bisa diartikan 10 entitas ini ya. Jadi kadang-kadang kalau bahasa Inggris bilangnya goods gitu ya, atau services gitu ya. Nah, ini entitas pemasaran ini apa aja sih yang bisa dipasarkan? Yang pertama barang atau goods itu sendiri yang berwujud ya, handphone, TV, dan segala macam lainnya. Terus yang kedua jasa, service ya, misalnya jasa pemakaman, jasa apa, dan segala macam lainnya. Terus acara ini bisa jadi kayak acara-acara pergelaran festival, seperti festival seni dan segala macamnya, itu juga memiliki nilai komersial dan itu bisa dipasarkan juga. Yang berikutnya adalah pengalaman, misalnya ketika perusahaan mengalami krisis, banyak staf ahli atau konsultan yang bisa berusaha untuk menangani hal-hal tersebut. Contohnya misalnya Philip Kotler tuh kalau kalian baca di buku pemasaran,
dia banyak sekali memberikan studi kasus, dan itu real ya, berdasarkan kasus yang memang beliau tangani. Beliau itu selain seorang pengajar, profesor di bidang pemasaran, tapi memang juga konsultan praktis gitu ya. Jadi di mana ketika perusahaan-perusahaan itu membutuhkan jasanya karena pengalaman yang sudah banyak dalam menangani hal-hal tersebut, dan itu sangat bermanfaat dan digunakan dalam menangani krisis gitu ya. Nah, orang ini tadi bisa jadi staf ahli tadi, atau influencer, ada manajemen jasanya dan lain-lain, ada manajemen artisnya gitu ya. Itu yang bisa dipasarkan juga. Kalau tempat itu lebih kayak gedung pernikahan, terus udah gitu tempat eksibisi dan lain-lainnya, itu bisa dipakai, dipasarkan. Kalau properti lebih fokus ke aset ya, jadi kayak gedung ataupun gudang rumah yang dijual, nah itu dipasarkan jadi properti yang dipasarkan. Itu yang membedakan tempat dan properti. Terus 8 itu organisasi. Misalnya kita menggunakan jasa untuk riset pemasaran seperti yang dia punya sama Hermawan Kertajaya, itu dia punya Mars itu ya, Mars Research itu ya. Mars Research tuh biasanya meriset ini ya, kebutuhan market kebutuhan pemasaran. Nah, itu bisa pakai itu. Atau misalnya biasanya kalau mau pilkada kan sering banget kita memakai jasa-jasa lembaga survei, organisasi yang kita gunakan untuk kebutuhan kita dalam misalnya melihat kapabilitas salon atau yang lainnya. Nah, itu bisa menggunakan itu. Yang ke-9 dan ke-10, informasi dan ide. Yang membedakan ketika informasi itu misalnya tadi kita membeli database pelanggan. Nah, itu informasi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah keputusan pemasaran. Nah, kita bisa beli ke misalnya ada di Google tadi, dia menjual psikografis konsumen A, B, C, D. Nah, itu kita bisa membeli informasi tersebut. Kalau ide tuh lebih kayak misalnya gagasan di buku ya. Kalau kita beli buku bikin resep ini, resep itu, nah itu kan semua gagasan, nanti kita kembangkan, kita jadiin produk. Nah, itu jadi ide yang dijual gitu ya. Nah, itu juga bisa dipasarkan juga dan masuk dalam entitas pemasaran. Nah, ketika kita bahas perspektif pemasaran itu ada dua perspektif, produsen dan juga konsumen. Ketika bahas perspektif produsen, ujung-ujungnya tuh profit ya, atau duit gitu ya, yang bisa dicapai dengan berbagai cara, monopoli, market share, harga yang tinggi, inovasi, kesetiaan pasar, dan sebagainya. Sedangkan ketika kita bahas perspektif konsumen, goals-nya itu tujuannya adalah kepuasan. Dimana kepuasan itu bisa didapat dengan berbagai cara. Ada yang puas karena mendapatkan barang yang murah atau berkualitas, atau pula yang tidak peduli dengan harga, yang penting dia memang experience-nya atau leisure-nya. Nah, itu disebut dengan perspektif konsumen. Nah, ini merupakan berikutnya adalah konsep induk pemasaran. Jadi tadi selalu didasari oleh kebutuhan dan keinginan ya. Jadi si pemasar itu akan memindai kebutuhan dan keinginan dan permintaan. Ketika kebutuhan itu yang tadi bersifat sosiologis kayak lapar dan sebagainya lainnya, keinginan itu lebih bersifat yang spesifik gitu ya, mau makan bakso, mau minum kopi, milk tea dan sebagainya. Kalau permintaan ketika didasari dengan keinginan yang didasari dengan daya beli, itu disebut dengan permintaan. Lalu di situ pemasaran akan menciptakan produk. Produk itu akan tercipta, lalu produk tersebut harus memenuhi nilai dan kepuasan dan juga mutu. Di nilai pelanggan itu harus terpenuhi, juga tercipta kepuasan di mana ketika produk yang diciptakan atau dipasarkan itu melebihi ekspektasi si konsumen, itu udah pasti dia akan tercipta kepuasan. Contohnya, misalnya saya beli 2.000 untuk pasta gigi ukuran 50 gram, tapi dengan 50 pasta gigi 2.000 itu, saya misalnya gigi saya lebih putih, terus misalnya gigi saya menghindari gigi berlubang, nafas saya lebih segar, saya lebih percaya diri, kan otomatis nilai yang diberikan itu lebih daripada uang yang dikeluarkan. Nah, otomatis itu akan tercipta kepuasan. Nah, ini juga akan tadi memberikan dampak positif terhadap si konsumen itu sendiri. Dan juga otomatis akan memberikan keuntungan juga bagi pemasar karena konsumen jadi loyal, terus akan membeli berkali-kali lagi gitu ya. Nah, tadi ketika kita sudah membuat produk, itu akan ditukar atau dilakukan transaksi dalam pasar. Nah, ini disebut pasar itu ya, tempat terjadinya pertukaran, transaksi, dan hubungan pemasaran. Itu disebut dengan pasar atau marketplace. Nah, ini merupakan konsep inti pemasaran.
tugas pemasaran apa aja sih? Ada 8 sebenarnya. Yang pertama itu adalah bagaimana merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai menjadi menyukai. Misalnya dulu orang nggak terlalu peduli sama PDA. PDA itu ya apa ya, personal data asisten ya, itu nggak terlalu peduli ya. Nah, terus akhirnya dikembangkan jadi smartphone. Sekarang adalah sebuah kebutuhan ya, orang nggak mungkin nggak pakai smartphone di era yang seperti ini karena semua sudah terintegrasi dengan data-data kita dan kebutuhan sehari-hari kita. Mau bayar aja, saya pakai mobile payment yang ada di smartphone, entah m-banking, entah ShopeePay, entah GoPay, ataupun yang sebagaimana lainnya. Terus kita juga mendorong atau menstimulasi bagaimana mendorong atau merangsang kebutuhan yang semula tidak berminat beli atau tidak mengetahui atau suatu produk dan jasa menjadi ingin atau ada apa namanya keinginan atau untuk melihat produk tersebut. Yang ketiga tadi ya, dari pager, komunikasi kalau kita lihat perkembangannya kan berkembang dari era yang sekarang. Nah, itu perlu dilakukan pengembangan sehingga produk ataupun jasa yang baru itu untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Bukan tidak mungkin sekarang kan ada smart band ya. Jadi gelang itu udah bisa banget dipakai alat komunikasi. Kalau sekarang kan masih terintegrasi dengan handphone kita. Bukan tidak mungkin nanti beberapa tahun kemudian udah tinggal kita bawa enteng gitu aja udah bisa digunakan semuanya gitu ya. Jadi sangat mungkin ketika pengembangan akan produk itu terus dilakukan. Keempat, kelima, dan keenam yaitu mengaktifkan kembali. Jadi ketika produk atau jasanya itu udah menurun permintaannya, itu harus ditingkatkan kembali, misalnya dengan menggunakan brand ambassador yang baru yang lebih sesuai dengan era yang sekarang. Terus misalnya juga dengan adanya kampanye-kampanye atau promosi yang lebih sesuai lagi dengan pasar saat ini. Nah, itu juga bisa dilakukan remarketing. Yang berikutnya penyelarasan di mana pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran. Jadi kita synchronize ya, misalnya kayak harga telur sekarang itu lagi turun gitu ya. Diusahakan misalnya harga bakery-nya juga mungkin ada diskon karena emang bahan bakunya juga nggak begitu mahal karena telurnya turun. Nah, itu bisa dilakukan sinkronisasi. Yang berikutnya memelihara atau maintenance, gimana ketika tingkat penjualan yang sudah bagus tadi seperti Teh Pucuk Harum sudah cukup baik mengakuisisi sebagian market share-nya Teh Pucuk Sosro, bagaimana itu bisa terus dipelihara sehingga ketika ada pesaing barunya itu dia tetap masih bisa bertahan dalam pasar. Nah, yang 7 dan ke-8 itu demarketing. Nah, ini khususnya untuk pesaing ya. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi tingkat permintaan ataupun jasa dalam produk yang ada. Misalnya kayak tadi, bagaimana tuh semua permintaan teh botol sosro tuh bisa berkurang, semua bisa berpindah ke Teh Pucuk Harum. Nah, ini perlu adanya demarketing tadi. Kita melakukan upaya-upaya yang sesuai sehingga kita bisa mengurangi itu. Yang berikutnya, yang terakhir ini merintangi atau counter marketing, di mana kita harus merintangi permintaan atau keinginan atas produk jasa tertentu. Ini dikondisikan ke pesaing ya. Jadi gimana orang tuh nggak beli teh botol sosro tapi fokus ke Teh Pucuk Harum tadi gitu. Ya misalnya dengan rasa yang baru atau inovasi dan sebagainya sehingga orang lebih prefer beli ke Teh Pucuk Harum. Nah, tugas manajemen pemasaran selain mengembangkan strategi pemasaran tadi yang sudah saya jelaskan, terus juga perlu menangkap pemahaman pemasaran, berhubungan dengan pelanggan, yaitu tadi ya customer relationship management tadi. Selain itu membangun merek yang kuat, membentuk penawaran pasar, menghantarkan nilai karena kita perlu tadi ya customer value tadi. Terus juga selain daripada kita dapat menghantarkan nilai kepada pelanggan, kita perlu juga mengkomunikasikan nilai apa yang mau kita bangun di dalam produk yang kita pasarkan. Yang terakhir adalah menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Jadi bagus sekali kalau dilakukan seperti Teh Botol Sosro ya, sampai lifetime-nya lebih dari 70 tahun. Nah, itu kan perlu banyak proses yang dilakukan sehingga bisa sustainable atau bertahan sampai 70 tahun. Itu kan berarti perlu banyak menyingkirkan pesaing dalam prosesnya ya, perlu banyak terus mensinkronisasi dan perlu banyak terus meningkatkan market share-nya. Nah, ini tugas manajemen pemasaran. Nah, kalau filosofi pemasaran itu ada 5 ya di sini. Ketika kita bahas konsep produksi, di mana konsep produksi itu lebih fokus bagaimana meningkatkan efektivitas dari produksi dan distribusi. Jadi fokusnya gimana produk itu bisa efektif dan
efisien diciptakan. Nah, itu konsep produksi. Jadi all about produksi atau aplikasi kayak gitu-gitu ya. Sedangkan kalau konsep produk di sini bagaimana produk yang tercipta itu diusahakan sangat berkualitas gitu ya. Performance-nya bagus, fiturnya bagus, dan kaya akan inovatif. Karena dia memang fokusnya ke produk. Nah, kalau selling konsep di sini fokusnya bagaimana customer itu dapat membeli produknya dan mempromosikan atau menjual dari produknya. Jadi fokusnya adalah bagaimana produk yang ada dapat dijual dengan baik dan cepat gitu ya. Sedangkan marketing konsep di sini fokusnya kepada keinginan dan kebutuhan dari target market atau konsumen. Selain itu juga dia mendelivery kepuasan yang lebih baik daripada kompetitornya. Di mana tadi ya fokusnya ketika marketing konsep adalah memang kepada kepuasan ya. Lalu societal marketing konsep di sini fokusnya bukan aja memberikan kepuasan, tapi lebih daripada itu, yaitu superior value, di mana nilainya itu sangat superior atau istimewa. Misalnya dia berkelanjutan, di mana bukan hanya fokus pada hari ini atau sekarang atau currently, tapi dia berfokus ke masa datang. Misalnya menciptakan produk yang zero waste management, seperti yang dilakukan Unilever, di mana ketika konsumennya tahu, oh ternyata Unilever selama ini limbahnya nggak ada di maintain sedemikian rupa sehingga tidak mengotori alam dan lingkungannya. Nah, ini disebut dengan societal marketing concept. Jadi marketingnya itu berkesinambungan, bukan hanya berfokus pada hari ini, tapi juga ke masa datang. Dengan begitu otomatis konsumen sekarang cukup baik ya, teredukasi dengan baik terhadap produk knowledge yang ada. Dia akan dengan sangat nyaman atau karena perusahaannya cukup memiliki etika bisnis yang baik sehingga tidak mengotori. Kayak kita mau beli produk yang jangan itu merusak lingkungan, nggak ramah sama orang hutan, ya kan juga secara nurani kita pasti akan berpikir boykot produknya ya. Kayak begitu sempat ada Perancis jahat kepada umat muslim, beberapa produk Perancis diboykot di beberapa negara muslim yang ada di dunia. Nah, itu tadi. Jadi ketika kurang beretika, memang akan memberikan citra yang negatif ya. Ketika citra yang negatif itu beberapa konsumen akan mempertimbangkan untuk lebih pilih produk pesaing yang mungkin lebih positif. Ini terakhir, bagaimana kita membedakan secara nyata antara konsep penjualan dan pemasaran ya. Ketika tadi ya ngomongin konsep penjualan, berarti fokusnya itu memang tadi goals-nya adalah menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi penjualan dan promosinya bagaimana, produk yang sudah ada itu bagaimana, titik awal dari produk diciptakan atau pabrik ya, konsep memberikan produksi tadi. Sedangkan ketika konsep pemasaran, dia berawal dari target pasar. Fokusnya ke target pasarnya apa sih yang mau dipenuhi sama dia, terus kebutuhannya bagaimana, kebutuhan target pasar, misalnya generasi milenial di Ponorogo, kebutuhannya apa aja sih generasi milenial di sini, misalnya tempat barbershop yang seperti apa gitu ya. Terus dia akan membuat pemasaran yang terpadu atau integrated marketing. Jadi dia mungkin berusaha untuk mengkolaborasikan dengan misalnya barbershop and cafe ataupun yang lain-lain. Terus menciptakan pemasaran yang terpadu lah intinya ya. Jadi lebih integrated marketing yang nggak kaku, terus udah gitu lebih menyeluruh. Nah, itu menciptakan pemasarannya seperti itu, misalnya sosial media, lewat influencer, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, terakhir goals-nya adalah mendapatkan keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Karena seperti saya bilang, ketika konsumen itu terpuaskan, pelanggan terpuaskan, itu dampaknya double banget dan bisa jadi sustainable atau berkesinambungan atau berkelanjutan, bukan hanya sekarang tapi bisa untuk di masa datang. Jadi itu ya sangat berbeda sekali, mencolok. Kalau penjualan lebih fokus ke bagaimana volume saat ini, volume penjualan tercipta, untungan sebesar-besarnya. Kalau yang pemasaran enggak, justru bagaimana keuntungan itu dapat tercipta lewat pelanggan yang puas gitu. Karena pastinya ketika puas dia akan jadi loyal dan beli kembali. Oke, terus nah ini yang terakhir tadi ya hampir sama seperti tadi. Bagaimana tadi ketika penjualan ini adalah bagaimana kita fokus kebutuhan penjualan, sedangkan pada konsep pemasaran kita fokus kepada kebutuhan pembeli. Dasarnya adalah ketika penjualan adalah kebutuhan penjualan untuk mengubah produknya menjadi uang. Kalau pemasaran kepentingan memuaskan kebutuhan pelanggan ya melalui tadi ya
strategi pemasaran yang dilakukan melalui tadi superior value dan sebagaimana lainnya yang sudah saya jelaskan. Jadi itulah perbedaan antara pemasaran old fashion yang fokusnya kepada penjualan sama pemasaran yang sekarang, yang terbaru, yaitu konsepnya kepada delivery superior value dan juga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Saya rasa cukup, nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Misalnya tadi kita bahas tentang produk ya, produk bagaimana, nanti kita akan bahas di minggu depan spesifikasi produknya, terus udah gitu bagaimana produk itu diciptakan dan lain-lain sebagainya. Atau di pertemuan berikutnya kita juga akan bahas tentang distribusi, kita akan bahas tentang promosi juga, atau saluran pemasaran. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Secara singkat, kurang lebih seperti itu. Ke depan, satu semester ke depan kita akan mempelajari manajemen pemasaran pertama. Oke, ada pertanyaan, guys? Oke. Kalau jika tidak ada pertanyaan dan saya rasa cukup jelas, saya akhiri ya pertemuan hari ini dan kita bertemu kembali insya Allah di minggu depan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.